Ya tentunya persepsi publik yang banyak menyepelekan ya, Mbak, ya. Karena Oke. anak muda terkadang dianggap hanya punya ide, Mhm. tidak bisa realisasi gitu kan. Oh. Gunakan media sosial dengan baik, gunakan digitalisasi ini dengan baik, tingkatkan skill kalian dan cobalah. Karena tanpa mencoba kalian tidak akan pernah bisa untuk meraihnya secara sungguh-sungguh. Pengetahuan anak muda dalam memberikan masukan kepada publik ini sangat penting hari ini gitu ya. Karena ini bagian dari bagaimana mengontrol pejabat publik yang dia inginkan gitu ya, yang dia dukung selama ini. Nah, kuncinya anak muda jangan pernah takut untuk mencoba dan bersaing. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerah sekali loh bajunya. Iya. Warna-warni hari ini. Iya. Oke, Mas. Kalau saya panggil Mas berarti masih muda Oh, ya. siap. Kalau saya panggil Bapak, wah. Berarti millennials. Milenial, alhamdulillah. 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 Kita bicara soal millennials dan juga Gen Z. Ya. Apa bedanya millennials dan Gen Z menurut Mas Ubaidillah? Menurut saya pertama tentu dari segi kelahiran ya. Oke. Kalau milenial itu pastinya dari tahun 80-an, tahun 90. 97, maaf, 92 ya. 92 ya. 90. 90 sampai 2013 Oke. ya. Sedangkan Gen Z 2013 sampai 2000 berapa ya? 2020 ya. 2000 nggak tahu deh. Ya, sekitar itulah ya, saya maksudnya. hampir lupa lah. Setelah itu Intinya ada Alpha kan? ada Alpha kan setelah tahun itu gitu loh. Intinya bahwa generasi ini menurut saya ya beda lah Mbak gitu kan. Saya ini mungkin masuk di era milenial gitu ya, di mana era saya itu teknologi informasi itu ada, tetapi masih belum menjadi sesuatu yang sangat murah, sesuatu yang sangat gampang untuk dimiliki dan sebagainya. Buktinya saya megang handphone aja Mbak, saya baru mahasiswa ya gitu kan. Sedangkan generasi sekarang apalagi generasi Alpha ya, sedangkan generasi Gen Z mereka itu memang internet di era sudah masuk dalam masa kecanggihannya gitu ya, dunia digital era kemasannya ya kan, dan mereka ini memegang gadget dan melihat informasi itu kayak melihat rumahnya setiap hari gitu ya. Artinya mereka ini memang generasi Gen Z ini betul-betul mereka ini adalah generasi di mana setiap harinya mereka ini selalu berkutat dengan media sosial. Mereka dari lahir itu digitalisasi sudah berkembang sangat besar. Sementara kita nih milenials masih ngerasain yellow page, masih ngerasain nanya 108, nanyain nomor telepon, betul, iya kan? Terus masih ngerasain wartel. Wartel, nggak ada. Semenjak ada handphone dan handphone itu harganya murah sekali, akhirnya wartel udah mulai. Itu zaman dulu handphone mahal sekali kan? Iya betul. Terus beli pulsa juga mahal sekali dulu. Apalagi Gen Z didukung kemarin sempat ada COVID, akhirnya harus sekolah online. Betul. Anak-anak yang masih kelas 1 SD, kelas 2 SD, akhirnya mereka harus terpaksa mengenal gadget dan akhirnya sampai sekarang mereka benar-benar melek gadget ya. Iya, melek. Mungkin temannya mereka ini yang paling akrab ya gadget daripada temannya sendiri. Kalau mereka ngumpul begitu, megang HP satu-satu. Iya, betul. Tapi kalau kita bicara soal digitalisasi. Iya, betul. Ada plus minusnya pasti. Pasti dong di era digitalisasi yang tanpa batas sebuah negara seperti ini, informasi sangat gampang kita peroleh, tetapi juga segi negatifnya pun hampir sama, Mbak. Nah, ada negatifnya juga ada positifnya. Ada positifnya pasti. Untuk saat ini kita bahas soal positifnya dulu deh, positifnya dulu ya. Yang enak ya. Enak ini ya. Kalau bahas negatif itu kayak enak gitu. Positifnya adalah akhirnya banyak UMKM, pelaku usaha apapun itu bisa akhirnya go nasional, go internasional ya. Betul, bisa memperluas pasar mereka. Betul. Kalau dulu jualan, mungkin orang tua kita ya jualan itu ya sudah pasarnya hanya lingkungan sekitarnya aja. Tapi kalau sekarang orang jualan itu wah luar biasa. Jualan di Surabaya aja kirimnya bisa seluruh Indonesia. Betul. Dulu susah banget kan Mas untuk susah banget gitu barang kan? Dari luar daerah kita gitu. Tapi negatifnya salah satunya adalah filter dari digitalisasi ini yang sangat minim.
Betul. Nah, kalau kita bicara soal digitalisasi, bagaimana akhirnya DPRD, Mas Ubaidillah sebagai seorang milenials dan juga seorang anggota DPRD bisa memanfaatkan digitalisasi ini untuk DPRD go public gitu. Sebagai jembatan komunikasi antara wakil rakyat dengan rakyatnya begitu, Mas? Ya, tentunya ya dengan era digitalisasi seperti saat ini kita mendapatkan manfaat nyata sebenarnya dari digitalisasi ini ketika kita mengerti bagaimana menggunakan secara bijak. Tentunya dengan era digitalisasi ini kami DPRD bisa dengan mudah memberikan informasi komprehensif kepada masyarakat menggunakan media sosial gitu ya, menggunakan TikTok, Facebook dan juga yang lain-lain lah ya, website. Agar kinerja kita setiap hari itu bisa dilihat oleh masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat. Tanpa kami harus turun 1 desa 2 desa yang belum tentu setahun kami bisa selesai semua gitu ya. Betul. Kayak dapil saya gitu sebenarnya, dapil 4 semuanya, ada 3 kabupaten ya. Kalau saya turun setiap hari nggak mungkin Mbak gitu kan, apalagi juga yang lihat, yang datang, yang tertarik dengan anggota DPR itu berapa sih gitu kan. Tetapi dengan media digital hari ini tentunya kita harus beradaptasi dengan baik. Dan ini dijadikan sebagai kesempatan untuk membuat program-program yang sekiranya bisa nyampe kepada masyarakat dengan cepat, tapi juga bermanfaat kepada masyarakat. Oke. Dan jadi sebuah PR besar nggak sih Mas untuk anggota Dewan bisa go public memanfaatkan digitalisasi ini? Waduh, tentunya sangat jadi PR besar sekali ya gitu kalau kan. kita melihat kaget ya. Karena kan nggak semua anggota dewan ini millennials ya. Iya betul. Bahkan Gen Z aja belum ada. Gen X sudah ada gitu kan. Gen X ya. Tidak semua anggota dewan ini millennials, apalagi yang millennials aja belum tentu bisa go public. Betul. Belum tentu bisa memanfaatkan digitalisasi ini dengan baik dan benar. Kalau udah ketemu sama orang introvert, saya nggak bisa ngomong nih, saya nggak pede depan kamera dan lain sebagainya. Selesai. Iya. Nah, masalahnya di DPRD provinsi ini kan tidak semuanya milenial. Betul. Tetapi gimana? Ya tetapi ini harus menjadi pengetahuan bersama. Tentunya kami butuh peran media untuk memberikan dukungan nih kepada teman-teman saya yang mungkin belum begitu aware dalam memanfaatkan media sosial gitu. Karena apa? Karena media sosial ini sebenarnya seperti yang kami katakan bahwa ini manfaat sekali sebenarnya bagi kinerja kita sebagai anggota DPR gitu loh ya. Harusnya ini dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Karena apa? Agar program-program pemerintah Provinsi Jawa Timur itu bisa dengan cepat dilihat oleh masyarakat, dinilai oleh masyarakat dan juga bagaimana DPR itu bisa menyerap masyarakat. Makanya dalam agenda DPR tugas dan fungsinya dengan adanya media sosial seperti ini kami memandang bahwa ini sesuatu yang urgen yang harus dilakukan. Bahkan kalau ada program mengerti media sosial lah gitu, atau digital atau media digital dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting dan bagi saya butuh edukasi, ya, butuh penguatan lah kami semua ini, gitu kan, yang mungkin rekan-rekan saya yang belum begitu aware ya dengan ini mungkin gitu loh. Baik, sebagai anggota Komisi A sebenarnya bagaimana Mas Ubaidillah menilai bahwa saluran digital, media sosial ya, website, kemudian aspirasi dan semuanya itu, apakah memang sudah cukup untuk menampung aspirasi dan juga keluhan warga sampai detik ini? Ya saya rasa ini masih proses Mbak ya, karena kan di era saya ini gitu ya, tentunya kebutuhan akan media sosial, media digital ya, digital ini sangat penting dalam tadi bagaimana kita menyerap aspirasi kepada masyarakat gitu ya. Kan masyarakat kalau harus mau ketemu dengan saya itu kan kesusahan Mbak. Iya, betul. Kadang-kadang saya ada di mana, masyarakat di mana. Tapi ketika saya tampil di salah satu stasiun televisi atau tampil dimanapun, masyarakat bisa dengan mudah ngopen di sana gitu ya, berkomentar di sana gitu loh ya, memberikan masukan kepada saya. Dan itu saya rasa sesuatu yang memang harus kita tingkatkan di DPR ini dan di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Makanya kebetulan Mbak, mitra kerja saya itu Dinas Kominfo yang berkaitan dengan bagaimana kita juga bisa bijak dalam literasi media sosial ini. Karena apa? Media sosial juga butuh literasi gitu ya. Iya, betul. Kan, tanpa literasi maka kita bisa kebablasan ini. Betul, gitu kan? Betul. Karena tadi ada manfaat dan ada manfaat positif dan negatifnya. Tapi yang kita inginkan dari media sosial tentu positifnya kan begitu. Salah satunya adalah dengan cara merubah ya pola pandang lama ya yang takut kepada media sosial. Mereka semua kita harus rubah menjadi DPR ataupun wakil rakyat yang aware kepada media sosial dengan cara ya yuk sama-sama kita dengan bijak menggunakan literatur media sosial digital dengan baik.
Oke, di triwulan terakhir 2025 ini sebenarnya kan banyak sekali ya sudah yang dilakukan oleh DPRD provinsi untuk go digital begitu, untuk bersosialisasi, untuk berkomunikasi, menyerap aspirasi. Dari pandangan Mas Ubaidillah di triwulan terakhir ini bagaimana masyarakat menanggapi bahwa DPRD ini sudah berusaha untuk go digital dan untuk lebih dekat dengan masyarakat lewat digitalisasi? Saya rasa tanggapannya sangat positif gitu ya. Dan kelihatan sekali kalau saya serap aspirasi begitu, baik itu menggunakan live TikTok atau apa gitu. Kadang-kadang saya iseng-iseng di Facebook gitu kan. Banyak komentar positifnya gitu ya. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Ubaid di media sosial gitu kan. Yang gambarnya ada di Bondowoso di mana gitu kan. Artinya dia itu tahu saya gitu kan. Gambarnya aja. Gambar-gambar saya gitu ya. Foto-foto saya gitu ya. Sehingga dengan begitu kan saya juga senang, oh ternyata masyarakat juga mempunyai perhatian yang besar terhadap kinerja kita sebagai wakil rakyat, sebagai bagian dari aspirasi rakyat. Tentunya dengan era seperti ini harus kita manfaatkan kan, dan saya rasa hal positif masih sangat besar ya, masyarakat menilai kita dengan terbuka di media, karena mereka dengan mudah bisa memberikan kritikan dan juga masukan kepada kita. Yang selama ini menjadi unek-unek masyarakat itu kan susah banget sih nih komunikasi sama wakil rakyat. Iya begitu. Betul gitu mau demo itu juga belum tentu ditemuin gitu belum tentu ditemuin gitu ya. Nggak demo ini gimana cara yang ngomong gitu. Tapi kalau sekarang berarti masyarakat bisa lebih mudah mudah untuk gitu menyampaikan aspirasinya, asalkan memang juga masih dalam tahap sopan betul. Meskipun ini mention di Instagram, di Facebook atau dimanapun tetap harus sopan begitu. Nah, baik, di tahun 2025 ini kan pemerintah provinsi melalui Dinas Kominfo Jatim Mas gencar melakukan pelatihan literasi digital dan juga sosial media bagi warga. Bagaimana Komisi A ini mendorong agar literasi digital semacam ini tuh tidak hanya teori, tapi mendorong warga benar-benar bisa cek fakta begitu ya, janji politik dan regulasi yang ada di DPR ini sebelum akhirnya terpilih menjadi wakil rakyat itu kan pasti banyak janji politik. Gimana ini Mas? Ya sebenarnya itu bagian dari checks and balance ya, bagaimana kita itu sebagai pejabat publik tentunya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita janjikan seperti itu. Walaupun semua yang kita janjikan belum tentu itu berhasil. Tetapi kan yang saya lihat gitu ya, bukan terkait dengan berhasil dan tidak berhasilnya, tetapi masyarakat tahu saja apa yang saya lakukan, itu bagi saya udah bagian yang sangat bagus gitu loh. Artinya kalau berhasil itu bonus Mbak, gitu ya. Iya, berhasil itu bonus. Kalau nggak berhasil ya mungkin kita perjuangkan di tahun berikutnya kan begitu. Semuanya terkait dengan anggaran, kesehatan mungkin masih dirasa kurang. Kita perjuangkan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Kita kasih info di media digital sosial bahwa kita berjuang, aktivitas kita, masyarakat tahu. Kan masyarakat senang merasa oh ternyata betul itu Pak Ubaid semuanya sebagai contoh gitu ya, memperjuangkan betul-betul kerja daripada kita menghilang tidak tahu katanya, ya itu kan bagian dari hal yang positif. Toh saya rasa keberhasilan itu menurut saya proses ya Mbak ya. Proses bahwa hari ini mungkin keberhasilannya itu mungkin masih cukup cukup kecil ya bagian proses, tapi kita harus memulai. Bagaimana kita terbuka kepada masyarakat dalam sebuah aktivitas di kedewanan ini diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat tahu oh ternyata tugas fungsinya dewan itu semuanya ini yang dilakukan ini gitu kan. Ternyata rapat tuh penting ya ternyata gitu kan. Rapat gitu habisin anggaran kan gitu kan. Nggak ada hasilnya gitu. Tapi dengan media sosial ya dengan digitalisasi masyarakat bisa tahu bahwa rapat-rapat itu penting karena yang dibahas juga terkait dengan kebijakan yang bagaimana berpihak kepada rakyat. Saya rasa hal positifnya sangat besar dan saya rasa ke depan memang harus ditingkatkan dan kita harus lebih paham lagi terkait dengan memanfaatkan ini dengan baik. Gitu. Iya. Berarti sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu bukan menepati janji, tapi bagaimana usahanya untuk menepati janjinya. Betul, menepati janji juga iya Mbak ditagi. Betul, hasil menepati janji iya ya. Gimana ya cara ngomongnya? Maksud saya masyarakat itu lebih tapi prosesnya juga harus dikasih tahu gitu loh. Masyarakat itu ingin melihat kalian wakil rakyat ini ngapain aja sih sebenarnya? Ya gitu. betul gitu ya. Iya, artinya bahwa kita sebenarnya juga memberitahukan kepada masyarakat bukan hanya terkait dengan berhasil atau tidak berhasil sebuah keinginan masyarakat yang kita perjuangkan, tetapi prosesnya juga kita bisa memberitahukan kepada masyarakat. Oh ini prosesnya gitu loh. Itu penting kenapa? Ini bagian juga dari bagaimana kita mengedukasi publik gitu ya dan masyarakat agar apa? Agar melihat media sosial itu
lebih kepada sesuatu yang kiranya membantu mereka dalam memberikan ide-ide baru, masukan-masukan baru. Oh itu ternyata anggota DPR terbuka kok dan sebagainya. Saya juga masyarakat akhirnya gampang memberikan aspirasinya kepada kita dan saya selalu di media sosial saya selalu menerima masukan-masukan baik itu kritikan ataupun yang sifatnya itu permohonan dan lain sebagainya. Toh kan itu nanti bisa screening ulang seperti itu ya. Nah ini bisa nih yang lagi nonton podcast yang lagi nonton podcast ini bisa langsung aja di drop komennya kira-kira apa sih yang diinginkan dari masyarakat ini terhadap wakil rakyat gitu. Betul. Mungkin bukan cuma Mas Ubadillah aja tapi banyak sekali podcast-podcast dengan anggota dewan yang takut nih masyarakat mau ngomong padahal sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bebas sekali malah. Asalkan memang masih dalam batas sopan. Dalam batas-batas sopan ya. Okay. Mas, dalam komunikasi politik itu kan beda ya dengan komunikasi kita kayak ngobrol sama teman. Bahasa politik itu beda. Betul. Gimana caranya atau mungkin apa sih Mas tantangan dalam berkomunikasi politik dengan masyarakat yang ngapunten mungkin tidak semua masyarakat Jawa Timur ini paham dengan bahasa politik, paham dengan komunikasi politik. Sementara sebagai anggota dewan itu komunikasinya yang nggak lepas dari komunikasi politik begitu. Gimana caranya? Ya tentunya itu bagian dari proses memang yang mau tidak mau harus kita mengetahui kan begitu ya bagaimana memberikan komunikasi yang baik kepada masyarakat. Ya mungkin dari segi pemilihan bahasanya, dari segi caranya gitu ya. Yang penting kan tujuannya sama Mbak. Tujuannya adalah bagaimana kita ini semua memberikan pendidikan politik dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang mudah dan dengan cara di media sosial yang bisa diterima oleh masyarakat. Artinya kan tidak boleh lagi menggunakan cara-cara lama yang itu saya rasa sudah tidak relevan dengan hari ini. Contohnya kalau dulu kita mungkin pidato lama digemari ya oleh masyarakat, tapi hari ini pidato lama udah nggak terlalu digemari kan. Yang suka masyarakat Gen Z apalagi yang 3 menit gitu kan, dipotong-potong yang lucu-lucu dan lain sebagainya. Lah itu kan bagian dari komunikasi politik yang memang seluruh pejabat publik harus bisa menguasai. Dan saya rasa memang kayaknya perlu ini seluruh anggota DPR Provinsi Jawa Timur ini TV1 memberikan edukasi ini. Agar aware lah ya. Iya, harus diajak podcast semua ya Mas. Semua ini gitu kan. Oke, Mas, ada nggak sih Mas kekhawatiran bahwa media sosial itu bisa menjadi ruang penyebaran informasi hoax? Ini kan balik lagi bahwa digitalisasi itu ada positifnya, ada negatifnya. Salah satunya adalah informasi hoax begitu, ujaran kebencian atau manipulasi opini yang sebenarnya sudah terjadi beberapa bulan yang lalu begitu ya. Bagaimana akhirnya DPRD Provinsi Jawa Timur terutama dari Komisi A ini bisa membantu mencegah hal itu sekaligus juga menjaga kebebasan berekspresi? Ya, tentunya kan dalam tugas kami sebagai wakil rakyat itu kan ada mempunyai tiga fungsi gitu ya. Itu fungsi pertama adalah fungsi pembuat undang-undang atau perda, yang kedua adalah fungsi wajitin, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Lah kita wajib karena kita memiliki fungsi pengawasan di situ, artinya melekat pada diri kita untuk bisa mengawasi ya bagaimana ketertiban dalam media sosial. Salah satunya dengan cara membuat peraturan atau perda yang mengatur terkait dengan Trantibum, yang itu juga bagian untuk pencegahan semuanya judi online ataupun media-media yang penuh dengan hoax dan lain sebagainya. Kan kita juga punya mitra di kayak Kominfo yang kita dorong untuk bisa melakukan semuanya kegiatan patroli digital. Ya Kominfo harus memiliki kemampuan dong ke depan untuk bisa memilah dan memilih mana yang kira-kira itu adalah berita hoax. Karena apa? Karena berita hoax ini betul-betul sesuatu yang menakutkan di media sosial, kan? Betul. Satu kali posting, waduh, ini kan kita udah lihat. Masalahnya masyarakat ini bukan belum sih ya, tapi nggak ngerti ini beneran atau hoax. Iya, makanya di situ perlu literasi, Mbak. Literasi dalam menggunakan media sosial yang baik itu bagian dari program kami di Komisi A untuk bisa memberikan literasi yang komprehensif kepada masyarakat. Makanya kami bersama Kominfo tadi ya, yang seperti yang Mbak katakan, kami turun ke bawah itu betul-betul ketemu langsung dengan ibu-ibu, gitu ya. Kami tanya ibu-ibu, tolong ya kalau semuanya ada WA jangan diteruskan, gitu kan. Tolong ya Bu, itu ya Bu ya, mohon maaf. Sekarang itu ada Undang ITE yang mengatur terkait dengan elektronik. Kalau ibu-ibu itu sembarangan mengatur, menjelek-jelekkan, memaki-maki, itu bisa dipenjara loh ibu-ibu, gitu kan. Artinya kita juga harus terbuka kepada masyarakat bahwa tidak semuanya di media sosial itu baik, gitu ya.
Makanya sesuatu yang hoax itu juga harus kita kasih tahu. Perbedaan yang hoax dan tidak hoax itu apa gitu kan. Nah, ini juga harus kita jelaskan secara mudah kepada masyarakat. Contohnya kalau hoax itu tidak dipenuhi dengan bukti-bukti yang kuat gitu ya. Tuduhan yang sifatnya itu tendensius, berbau politik, sara dan agama. Nah, tapi kalau berita yang benar seperti apa? Ya berita yang memenuhi unsur-unsur itu kebenaran semuanya gitu ya. Nah, ini kan harus dijelaskan secara mudah dengan dengan kemudahan yang kita miliki melalui media sosial gitu loh. Artinya dengan begitu saya rasa masyarakat dengan seringnya kita berikan edukasi, saya rasa mereka akan mengerti secara pelan-pelan, Mbak. Butuh waktu, Mbak. Butuh waktu ya. Apalagi yang generasi X ini ya, yang lahir tahun 45 gitu kan. Lebih susah mana Mas ngasih mengedukasi Gen Z atau mengedukasi generasi X untuk hal hoax dan tidaknya? Sebenarnya kalau soal mengedukasi mana yang lebih susah, saya tidak pernah mempunyai surveinya gitu ya, atau survei yang mengatakan itu. Tapi saya generasi X lebih susah karena mereka ini tidak aware dengan media sosial gitu ya. Tetapi kalau terkait dengan kalau edukasinya ya, tapi kalau terkait dengan mencegahnya, generasi Z ini lebih susah, Mbak, karena mereka ini menguasai media sosial. Yang kadang-kadang kita aja yang milenial ini nggak ngerti apa yang mereka lakukan gitu loh, gitu kan. Nah, artinya kalau terkait dengan edukasinya mungkin mereka susah kita mengedukasi kepada generasi X ya, yang lebih tua daripada ibu-ibu kita, nenek kita, karena memang mereka sudah pola pikirnya sudah pola lama. Tetapi kalau terkait dengan penyebarannya, Mbak, kalau ini nggak mungkin menyebarkan, Mbak. Ini nggak punya handphone, ini jarang punya handphone, ini handphonenya dipegang untuk telepon aja gitu kan. Tapi kalau yang generasi Z, handphonenya dibuat kehidupan sehari-hari, dibuat aktivitas sosial, dibuat bekerja, dibuat dan sebagainya. Lah ini penyebarannya itu lebih susah yang generasi Z ini, Gen Z ini. Mencegah penyebarannya. Tapi kalau ngasih infonya susah yang ini ya gitu. Gitu. Sejauh mana saat ini komisi atau DPRD provinsi dan juga pemerintah dan mungkin dinas terkait untuk melakukan pencegahan penyebarluasan berita hoax? Iya, tentunya kami hari ini sedang menginisiasi revisi Perda nomor 1 tahun 2020 tentang Tribun. Kita memasukkan di dalamnya itu terkait dengan bagaimana melindungi masyarakat dari hoax dan dan fitnah dan lain sebagainya itu. Lah ini perdanya sedang kami inisiasi hari ini. Mudah-mudahan nanti perda ini kalau sudah jadi ya, ini dalam proses kami di Komisi A. Mudah-mudahan ini bisa nanti memayungi sebagai payung hukum dan memberikan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama daripada penggunaan media sosial dan teknologi ini. Lah kami mungkin ke depan akan butuh masukan-masukan dari masyarakat gitu ya, bagaimana hari ini itu informasi hoax ya, pinjol, judi online, ya itu kan sebenarnya bagian dari kecanggihan media digital kan. Dulu nggak ada, Mbak, orang minjem di pinjol tuh nggak ada. Nggak ada pinjol, kan? Pinjemnya harus di arisan. Orang kalau mau minjem ya harus bertatap muka seperti ini. Tetapi hari ini orang bisa minjem ya tanpa sepengetahuan orang tuanya, dia pinjam di pinjol-pinjol, tiba-tiba hutangnya sudah menumpuk dan lain sebagainya. Dan bahkan itu banyak ya yang mengakibatkan bunuh diri, stres dan lain sebagainya. Lah, kita ingin melindungi itu dari perlindungan kebijakan peraturan daerah. Nah, seperti itu. Berarti dari perda ini nanti siapa yang akan dilindungi? Para korbannya ini tadi? Iya, tentunya kita melindungi masyarakat secara umum gitu ya. Artinya agar tidak terjadi korban yang semakin banyak gitu ya. Ya tentunya perlindungannya apa? Dari bagaimana Kominfo ataupun dinas terkait bisa melakukan patroli digital tadi gitu ya. Sekiranya ini membahayakan sensor gitu ya. Tetapi sensornya pun tidak sembarangan gitu ya. Kan bisa bekerjasama dengan Komdigi dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting bagi saya adalah bagaimana pengetahuan masyarakat terkait dengan penggunaan media digital ya, ini lebih baik di masa-masa yang akan datang. Artinya bijak dalam menggunakan. Kalau tahu sudah tahu semua ini, Mbak. Betul. Tetapi bijak itu yang hari ini mau kita dengungkan, bagaimana bijak dalam menggunakan media sosial. Itu loh. Karena apa? Karena ya media digital ini, Mbak, kalau tidak bijak maka ini lebih parah daripada kita bertengkar berdua, Mbak. Oh iya. Gitu loh kan. Nah, ini parahnya ini kita yang marah pada seseorang tapi marahnya se-Indonesia gitu kan. Ya kan sudah banyak kemarin ya. Orang hilang timber aja ya kan gitu-gitu kan. Kan bisa menghilangkan pekerjaan orang lain loh gitu kan. Akhirnya dimarahin seluruh
masyarakat di Indonesia dan kan kasihan yang gitu. Itu kan menurut saya butuh literasi agar kita lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial gitu ya. Termasuk kami DPRD. Iya. Harusnya ya wakil rakyatnya ini bisa memberi contoh gitu loh. Ya kan ya bulan-bulan November dulu kan ada di Jakarta ya. Rame-rame itu kan. Nah itu kan gara-gara ini juga ini. Kayaknya semua deh coba deh latihan begini semua. Harus ya. Ini catatan penting bagi seluruh anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur harus belajar begitu ya Mas ya. Edukasi melalui digital begitu. Mas, kalau kita bicara soal regulasi, perda dan lain sebagainya, bagaimana sih Mas sebenarnya para generasi muda ini terutama memverifikasi janji politik atau regulasi-regulasi perda-perda yang sudah dibentuk oleh DPRD sendiri untuk membandingkannya dan capaian real di lapangan gitu. Kalau perda-perda ini kan pasti banyak banget sebenarnya yang sudah dibentuk. Tapi bagaimana akhirnya kita masyarakat ini bisa memverifikasi bahwa oh ternyata perda ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan begitu. Tentunya kan tolak ukurnya kan perda ini dinikmati atau dirasakan oleh masyarakat. Kan begitu, undang-undang, perda atau apapun namanya, kan pada intinya apakah ini dirasakan manfaatnya masyarakat atau tidak. Kan itu sebenarnya tujuannya. Nah dengan media digital kita kan dengan mudah Mbak. Contohnya kita membuat polling ya terkait dengan perda yang kita inisiasi terkait dengan pelarangan sound horex umpamanya. Nah ini perda ini mau kita teruskan dengan melarang saja atau dengan aturan-aturan yang lain. Contohnya apakah sound horex itu wajib kita larang? Toh ini juga bagian dari kesenian loh Mbak. Di beberapa daerah, juga ini bagian dari kesenian. Lah, mengganggu masyarakat itu kalau volumenya berlebihan. Kalau volumenya kita atur sesuai dengan standar semuanya ya. Contohnya hanya 60 desabel. Yang itu masih diperbolehkan oleh Kemenkes. Berarti kan tidak masalah gitu ya. Dan orang yang hidup dengan sound horex ini juga bagian dari orang yang mencari nafkah di situ juga gitu loh. Artinya peraturan itu akan lebih mudah capaian dan tujuannya kalau semuanya media sosial ini atau media digital ini kita gunakan secara baik. Nah, gitu kan? Pertemuan tetap kita lakukan, ukuran surveinya kita lakukan, tetapi tanggapan masyarakat seperti apa sih? Ini penting gitu ya. Karena ketika masyarakat positif ya sudah berarti benar gitu loh. Artinya perda yang kita buat ini memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kalau banyak yang menentang, ya berarti salah gitu ya. Walaupun tidak semudah itu. Kita harus melakukan kompilasi ya seperti itu. Artinya sebuah peraturan itu akan kita ukur capaiannya, akan evaluasi ketika itu sudah ada penilaian yang begitu banyak dari masyarakat seperti itu. Oke, baik. Apakah Komisi A nantinya atau DPRD provinsi ini saat ini atau mungkin nanti berencana begitu Mas, rencana konkret membuat dashboard janji dan juga capaian legislatif, semacam tracker publik begitu ya, supaya warga ini bisa benar-benar melihat progresnya setiap janji-janji politik yang sudah dibuat oleh wakil rakyatnya ini. Gimana Mas? Saya rasa itu kewajiban ya. Nah, bukan lagi soal perlu dan tidak perlu, saya rasa itu kewajiban bagi setiap seluruh pejabat publik termasuk DPR di dalamnya ya untuk melaporkan kepada masyarakat capaiannya, apa yang sedang dia kerjakan, sampai di mana yang dia kerjakan dan capaiannya apa. Ya tidak harus menunggu dashboard, ya kalau bisa ya buat sendiri dashboardnya ya. Dan saya rasa standar itu memang harus kita buatkan. Ya syukur-syukur kalau semuanya itu difasilitasi oleh institusi yang dia menaungi ya. Kalau di kita mungkin dari Sekwan gitu ya, dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya rasa itu sangat penting sekali ya Mbak ya. Karena apa? Ya ukuran dari pejabat itu bisa diterima oleh masyarakat kinerjanya ya kan, saya rasa dengan membuat dashboard yang secara terbuka siapa sih sebenarnya mereka gitu, agar masyarakat agar masyarakat bisa menilai ya ke depan mereka masih melanjutkan dukungannya atau tidak. Saya rasa itu kan bagian dari masyarakat. Toh kita ini kan pelayanan masyarakat Mbak. Iya gitu, betul. Kan? Jadi sebenarnya anggota-anggota DPR ini kan sebenarnya pelayan masyarakat gitu ya. Jadi tuannya itu adalah rakyat, jangan dirubah gitu loh. Ini nih. Saya sadar nggak Mas semuanya kayak gitu? Itu pertanyaannya, sadar nggak semuanya kayak gitu? Insya Allah sadar lah. Insya Allah ya. Oke. Sebagai politisi muda, sebagai generasi milenial yang saat ini sudah menjadi anggota dewan, sebenarnya gak gampang sih Mas. Jujur saya sebagai milenial juga, ini saya pengen tanya dulu deh, kenapa dulu akhirnya pingin atau memutuskan untuk jadi anggota DPR? Waduh, ayo. ini yang jujur apa yang gak jujur ini? Jujur dong. Ya, gini Mbak, saya ini kan tentunya saya ini
karena saya ini lahir dari keluarga yang yang biasa-biasa saja gitu ya, bukan dari tokoh masyarakat, ada orang yang berkecukupan. Tentunya saya kan pingin bagaimana ke depan itu ketika saya selesai kuliah, saya itu bisa membantu perekonomian keluarga kan begitu. Tetapi kan ternyata menghadapi dunia kerja itu kan sangat susah sekali ya, tidak seperti saya bayangkan ketika saya di kuliah gitu kan, yang melihat teori-teori dan lain sebagainya gitu ya. Waktu itu alhamdulillah saya meyakini bahwa pekerjaan yang paling nyaman dan paling enak itu kalau bekerja sesuai dengan hobinya. Kan? Dari situlah saya mencoba untuk belajar, Pak. Membiasakan diri saya itu untuk bergaul dengan apa yang saya inginkan. Dan ini juga bagian dari edukasi gitu ya bagi adik-adikku yang ingin mencontoh sebagai politisi, bukan sombong ini ya, bukan ya. Artinya bahwa kebiasaan kita sehari-hari itu yang saatnya kita masih belum nyampe pada tahapan yang diinginkan, jangan pernah kita pesimis. Karena tahapan itu sebenarnya proses yang harus kita lalui, gitu ya. Alhamdulillah ya, prosesnya ini sedikit flashback ya. Alhamdulillah saya dengan menekuni itu ya di BEM, di organisasi kemahasiswaan, alhamdulillah hari ini bisa menjadi anggota DPR dengan perjuangan yang menurut saya tidak mudah tetapi bisa seperti itu. Dan ini periode kedua. Periode kedua. Luar biasa dong berarti. Ya. Ingat loh, saya ini bukan anaknya tokoh. Ibu saya bahkan pernah TKI. Gimana? Artinya apa? Bahwa anak daripada orang yang biasa-biasa saja, ketika dia memiliki keinginan yang kuat, dengan dalam cita-cita saya yakin itu bisa diraih. Kuncinya anak muda jangan pernah takut untuk mencoba dan bersaing. Gitu kalau anak muda kalah kan biasa, Mbak. Nggak punya uang ya kan, nggak punya pengalaman ya kan, wajar anak muda. Tetapi mencobanya itu wajib. Karena kalau tidak ada nama kita di situ, gitu kan, tidak mungkin kita akan bisa jadi di situ ya. Gitu lah. Itu contoh sederhananya saja seperti itu. Tapi sebagai generasi milenial apa, Mas? Saya jadi pengen tahu apa kendalanya ketika menghadapi masyarakat pada saat mungkin di periode pertama kemarin, awal-awal menjadi anggota dewan gitu. Kendala paling diingat deh dalam menghadapi masyarakat, ini milenial tuh masih kecil nih gitu. Ya tentunya persepsi publik yang banyak menyepelekan ya Pak ya, karena anak muda tuh terkadang dianggap hanya punya ide, tidak bisa realisasi gitu kan. Banyak ide tapi nggak punya uang ya kan. Terus banyak keinginan tapi nggak tahu cara bagaimana merasakan keinginan. Tetapi kan bagi saya anak muda itu kan yang menjadi kekuatan utamanya itu adalah dirinya sendiri. Ya kalau orang yang maaf ya, mungkin yang orang sudah berumur, mungkin dalam satu hari dia bisa berapa jam sih ketemu orang. Tapi kalau anak muda pergi pagi pulang pagi dia masih kuat gitu. Asalkan sosial materinya masih kuat gitu ya. Tentunya itu bagian, apalagi hal ini dengan media sosial ya. Ini bagian dari sesuatu yang menurut saya harus dimanfaatkan bagi anak-anak muda untuk bisa meraih cita-citanya. Kalau benar fasih dalam menggunakan media sosial, saya yakin akan lebih mudah dia. Dan ini sudah banyak contohnya di Indonesia. Ya. Nah, sebagai politisi muda, apakah Mas Ubaidillah ini merasa punya tanggung jawab khusus begitu Mas untuk mengajak pemilih muda agar aktif dalam mengawasi janji dan juga kinerja wakil rakyat? Iya dong. Karena apa? Karena kan generasi muda ini adalah sebenarnya generasi yang bisa dengan mudah memberikan masukan kepada pejabat publik, Mbak. Di mana-mana gitu ya. Di belahan dunia manapun hari ini anak muda itu menjadi agen sosial perubahan yang biasanya kalau dimulai dari mahasiswa itu akan bergulir dengan baik aspirasinya. Artinya adalah bahwa pengetahuan anak muda dalam memberikan masukan kepada publik ini sangat penting hari ini gitu ya. Karena ini bagian dari bagaimana mengontrol pejabat publik yang dia inginkan gitu ya, yang dia dukung selama ini. Oleh karena itu saya rasa sebagai pejabat publik, saya pasti akan sangat mendukung kritis dari anak-anak muda, generasi milenial gitu ya, asalkan kritiknya itu membangun, Mbak. Bagaimana agar membangun? Ya memang mereka yang harus dipersiapkan. Siapa yang mempersiapkan? Ya pemerintah yang harus menyiapkan ini. Pemerintah ya, balik lagi. Peran pemerintah sangat dibutuhkan, terutama untuk anak-anak muda. Betul. Generasi Z yang saat ini sangat kita andalkan untuk Indonesia Emas 2045 begitu ya Mas ya. Ini harus dipersiapkan dengan baik skillnya, pendidikannya ya. Saya senang Presiden Prabowo semuanya gitu membuat program-program seperti sekolah rakyat gitu ya. Semoga ini menjadi bagian dari cara Presiden untuk bisa meningkatkan kritisisme, skill dan lain sebagainya ya. Tapi dengan di samping itu juga kitanya sendiri gitu ya, pejabat publik harus aware
Makanya kebijakan anggaran harus berpihak lagi kepada itu. Balik lagi nih anggaran itu, gitu kan? Itu. Oke, Mas terakhir mungkin ada pesan untuk generasi Z, generasi milenial, anak-anak muda yang saat ini sedang menyaksikan podcast kita, bagaimana mereka bisa memanfaatkan digitalisasi ini dengan baik dan benar. Iya, sahabat-sahabatku, adik-adikku semua, terutama generasi Z, kita hidup di era keterbukaan yang sangat hari ini sangat nyata, gitu ya. Pekerjaan sangat mudah didapatkan ketika kalian tahu caranya, gitu kan. Hari ini media digital memberitahu kita bagaimana cara bekerja dengan baik, berprestasi dengan baik, gitu ya, bahkan menghasilkan sesuatu yang baik. Intinya adalah karena kalian hari ini menguasai media digital itu, fungsikanlah dengan baik. Jadikan media digital yang selama ini hanya have fun, menjadi produktif dan ilmu pengetahuan, penguatan skill dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yuk gunakan media sosial dengan baik, gunakan digitalisasi ini dengan baik, tingkatkan skill kalian dan cobalah. Karena tanpa mencoba kalian tidak akan pernah bisa untuk meraihnya secara sungguh-sungguh. Kuncinya adalah jangan pernah takut untuk jangan mencoba. Pernah takut untuk mencoba. Oke. Terima kasih. Sama-sama Mbak Umi. Keren banget, seru banget sebenarnya ngobrol sama Mas Ubaidillah ya. Kalau ada durasi lebih panjang ya bakal lebih panjang lagi. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya, Mas. Siap. Kami juga nggak akan capek mengingatkan bahwa untuk penonton podcast kalau ingin menyampaikan aspirasinya, unek-uneknya ke siapapun, monggo silahkan. Di kolom komentar juga boleh, nanti kita akan bantu sampaikan ke Mas Ubaidillah ya. Sebagai generasi milenial yang menjadi anggota dewan, kira-kira apa sih yang kalian harapkan dari Mas Ubaidillah? Boleh langsung aja begitu di komen ya Mas ya. Betul. Insya Allah nanti akan didengar. Insya Allah akan kita balas dan kita akan balaslah komennya ya. Mudah-mudahan itu bisa membangun dan bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Sama-sama. Kita akhiri podcast hari ini. Siap. Ada waktu lagi untuk podcast lagi, ngobrol lebih banyak lagi. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.